di hari ini kita akan ngobrol santai aja nih, nggak usah terlalu kaku atau nggak usah terlalu tegang ya. Anggap aja ini ruang untuk saling kenal. Kami ingin tahu tentang kalian, bukan hanya dari CV saja, tapi juga dari sisi karakter dan potensi kerja. Baik, langsung kita mulai saja ya sesi wawancaranya. Yang pertama untuk Luciana. Saya lihat kamu punya latar belakang di bidang administrasi dan pernah terlibat dalam kegiatan magang di institusi pemerintahan ya. Bisa diceritakan lebih detail mengenai peran kamu di sana dan pelajaran paling berharga apa yang kamu dapatkan dari pengalaman itu? Baik, terima kasih atas pertanyaannya Bu Liza. Tentu saja saya akan menceritakan pengalaman saya pada bidang administrasi dan kegiatan magang saya sebelumnya di instansi pemerintahan, yaitu di Kemenaker BPPT Semarang. Di sana saya terlibat dalam kegiatan pendataan formulir pelatihan, penataan dokumen pelatihan berbasis sistem, dan mendukung proses administrasi kegiatan kelas. Kemudian peran saya juga cukup beragam, termasuk membuat rekap harian, mengatur surat keluar masuk, hingga melayani kebutuhan informasi peserta. Dari pengalaman itu, pelajaran paling berharga dari saya adalah pentingnya ketelitian, komunikasi yang efektif, dan kemampuan untuk menyesuaikan diri di lingkungan kerja formal yang memiliki yang cukup dinamis. Saya belajar bagaimana bekerja profesional dengan memperhatikan standar birokrasi, etika, dan efisiensi. Terus di dunia kerja kan tantangan seringkali muncul ya, dalam bentuk tekanan waktu atau target yang padat. Nah, boleh cerita nggak kenapa kamu mengalami situasi seperti itu? Terus bagaimana cara kamu menanganinya soal manajemen waktu dan tetap menjaga kualitas kerja? Kebetulan saya pernah mengalami situasi seperti itu Bu, di pengalaman kerja saya sebelumnya, yaitu di Delitopia. Di sana saya harus menangani rekap order harian sekaligus membantu operasional gudang dalam satu waktu. Nah, untuk menyiasatinya, saya terbiasa membuat daftar prioritas dan membagi waktu dengan disiplin. Saya menggunakan tools sederhana seperti Google Sheets atau to-do list harian agar semua tetap terpantau. Saya juga tidak ragu berdiskusi dengan rekan kerja jika ada kebutuhan koordinasi. Bagi saya, menjaga kualitas kerja itu bukan soal bekerja lebih cepat, tetapi lebih tepat dan terstruktur. Nah, menurut kamu, dalam sebuah tim kerja yang beragam, bagaimana caranya kamu bisa tetap bekerja sama dengan baik dengan rekan kerja yang punya karakter atau pola kerja yang berbeda dari kamu? Untuk itu, saya percaya bahwa setiap orang memiliki gaya kerja dan kelebihan masing-masing Bu. Saat berada di dalam tim yang beragam, saya berusaha lebih banyak mendengarkan, berempati, dan melihat tugas dari sudut pandang mereka juga. Saya juga menjaga komunikasi terbuka, lebih ke diskusi daripada asumsi. Misalnya, saat ada perbedaan cara kerja, saya akan ajak ngobrol dulu untuk menyamakan tujuan dan pembagian peran. Saya terbiasa bekerja dalam tim di berbagai ragam macam pekerjaan, mulai dari organisasi, kepanitiaan, hingga tempat kerja. Bagi saya, kerja tim itu tentang saling melengkapi, bukan menyamakan cara. Nah, yang terakhir, setiap orang kan punya motivasi dalam memilih suatu pekerjaan. Nah, kalau kamu sendiri, apa alasan kamu melamar di perusahaan kami? Dan bagaimana posisi ini mendukung rencana karir kamu dalam jangka panjang? Untuk motivasi saya sendiri melamar di perusahaan ini karena saya melihat ada keselarasan antara visi perusahaan dan latar belakang saya di bidang administrasi serta keuangan syariah. Saya juga tertarik pada kultur kerja profesional dan peluang pengembangan karir yang ditawarkan. Posisi ini mendukung rencana jangka panjang saya untuk tumbuh di dunia profesional yang berbasis tata kelola yang baik, pelayanan publik yang prima, serta memanfaatkan sistem informasi yang modern. Saya ingin terus berkembang dalam bidang kerja yang berkompetensi, integritas, dan kontribusi nyata. Nah, posisi ini tepat bagi saya. Nah, selanjutnya pertanyaan untuk Mas Ilham. Kamu kan cukup aktif dalam organisasi ya. Dari pengalaman kamu, ada nggak sih momen paling menantang selama kamu menjabat atau terlibat dalam suatu kegiatan? Dan bagaimana kamu menyelesaikannya? Ya baik, terima kasih Ibu. Saya memang cukup aktif dalam organisasi sosial dan keagamaan. Salah satunya momen paling menantang bagi saya adalah ketika saya menjabat sebagai Ketua Remaja Masjid pada tahun 2019. Nah, tantangan utamanya itu merupakan bagaimana saya mengaktifkan kembali kegiatan remaja masjid yang sempat pasif dan kurang diminati, serta bagaimana merangkul berbagai kaum muda mulai dari siswa SMP hingga orang yang sudah bekerja dan belum menikah. Dengan latar belakang dan minat yang beragam, menyelaraskan kebutuhan dan harapan dari rentang usia yang begitu luas, ini merupakan pekerjaan tidak mudah.
Untuk menyelesaikannya, saya tidak bekerja sendiri. Saya berdiskusi insentif dengan pengurus lain untuk memutuskan program-program yang lebih menarik dan relevan untuk setiap segmen usia. Seperti kegiatan olahraga untuk kaum muda, diskusi keagamaan interaktif, dan bakti sosial yang melibatkan seluruh anggota kami. Oke, selanjutnya kalau harus memilih antara bekerja sendiri atau dalam tim, mana yang lebih kamu suka dan kenapa? Boleh diceritakan juga pengalaman bekerja dalam tim yang paling berhasil menurut kamu. Saya lebih suka bekerja dalam tim karena percaya sinergi tim menghasilkan ide dan solusi yang lebih komprehensif. Pengalaman paling berhasil adalah sebagai staf di Aslitex, di mana tim kami mengatasi miskomunikasi data dengan membuat sistem update harian yang terstruktur dan cross-checking. Ini secara signifikan mengurangi kesalahan dan meningkatkan efisiensi, membuktikan pentingnya komunikasi dan kolaborasi. Selanjutnya, andai kamu mendapat bekerja dan menemukan sistem kerja yang belum terterapi, bagaimana pendekatan kamu? Apakah kamu memilih adaptasi dulu atau langsung memberikan masukan? Jika menemukan sistem kerja yang belum rapi, saya akan beradaptasi dan mengobservasi terlebih dahulu untuk memahami alur dan potensi peningkatannya. Setelah itu, saya akan memberikan masukan secara bertahap dan konstruktif berdasarkan data dan memastikan masukan tersebut dapat meningkatkan efisiensi atau nilai tambah sambil tetap terbuka untuk diskusi. Baik, yang terakhir, setiap orang kan pasti punya kelebihan dan area yang masih ingin dikembangkan. Nah, kalau kamu sendiri, apa kekuatan kamu dan hal apa yang ingin kamu coba tingkatkan saat ini? Kekuatan utama saya adalah kemampuan untuk mengelola dan menginput data secara akurat, serta kemahiran dalam Microsoft Office, Canva, Photoshop, dan juga CapCut. Saya memiliki keinginan belajar yang kuat, komunikasi yang baik, dan mampu bekerja individu maupun tim. Saat ini saya sedang meningkatkan kemampuan analisis data yang lebih mendalam untuk dapat memberikan wawasan strategis dari data, tidak hanya mengelolanya. Wah, terima kasih banyak ya Mas Kiara dan Dimas. Menarik banget nih jawaban-jawabannya tadi. Semua tadi sudah saya catat ya. Nanti akan saya evaluasi bersama tim. Nah, nanti akan ada kabar selanjutnya via email atau via WhatsApp ya. Jadi jangan lupa cek berkala. Terima kasih juga sudah menjawab dengan terbuka. Saya doakan sukses untuk kalian berdua. Semangat terus ya. Semoga harinya masuk. Selamat siang, Bu Zalma dan saudara. Siang Ibu. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Semoga nggak terlalu deg-degan ya. Jadi kita ceritakan suasana yang nyaman aja di sini, santai aja. Jadi saya Luciana dari tim XRD, dan hari ini kita akan berbincang untuk menggali lebih dalam potensi kalian berdua. Jangan khawatir, ini bukan tes benar salah, jadi jawab aja dengan jujur dan tenang ya. Langsung saja masuk ke sesi wawancaranya. Yang pertama Bu Zalma terlebih dahulu ya. Untuk Bu Zalma, saya tertarik dengan beberapa pengalaman kamu sebelumnya. Nah, terutama yang berkaitan dengan organisasi dan kerja tim. Dari semua pengalaman itu, mana yang paling membentuk cara kerja dan mindset kamu saat ini? Pengalaman saya sebagai bendahara umum di Kementerian Sekolah merupakan titik yang sangat membentuk cara kerja dan pola pikir saya saat ini. Dalam posisi tersebut, saya bertanggung jawab atas pengelolaan dana organisasi lebih dari 100 juta rupiah dan harus menyusun laporan keuangan lengkap secara berkala dengan transparansi dan akuntabilitas yang tinggi. Tantangan seperti menjaga koordinasi lintas divisi, menyelaraskan anggaran dengan urgensi kegiatan, dan menjamin integritas pencatatan keuangan buat saya terbiasa bekerja sistematis, berkritis, dan menjunjung tinggi profesionalisme. Mindset saya jadi sangat terfokus pada problem solving berbasis data dan kolaborasi, bukan hanya eksekusi teknis. Selanjutnya, kenapa kamu berada dalam situasi kerja di mana kamu harus belajar hal baru dengan cepat tanpa bimbingan yang cukup? Nah, kalau iya, gimana kamu mengatasinya? Dan bagaimana kamu menjaga agar tetap produktif dalam kondisi seperti itu? Baik, situasi seperti itu terjadi saat saya pertama kali bergabung dalam tim penelitian terapan kompetitif di Polines untuk mengembangkan sistem akuntansi bagi UMKM. Sebagai mahasiswa akuntansi syariah, saya perlu memahami alur kerja sistem informasi lintas prodi, terutama aspek teknis yang belum saya kuasai. Minimnya bimbingan teknis membuat saya harus proaktif belajar dari referensi akademik,
forum diskusi, dan berdiskusi langsung dengan rekan lintas jurusan. Untuk tetap produktif, saya membuat jadwal kerja harian yang terstruktur dan mendokumentasikan semua progres secara rinci agar tetap sinkron dengan tim. Dari situ, saya belajar bahwa kecepatan adaptasi sangat ditentukan oleh inisiatif dan konsistensi. Biasanya kan gaya kepemimpinan atasan seringkali berbeda-beda. Kalau kamu harus bekerja di bawah atasan yang sangat perfeksionis dan teliti, menurutmu bagaimana pendekatan terbaik untuk menjalin komunikasi dan tetap nyaman bekerja? Pendekatan terbaik menurut saya adalah komunikasi terbuka dengan orientasi solusi. Ketika menghadapi sosok perfeksionis, saya berusaha membangun kepercayaan dengan menunjukkan attention to detail dan inisiatif dari awal. Misalnya, saat saya menjadi sekretaris umum di KCI, saya rutin menyusun dan mengarsip dokumen organisasi secara sistematis dan bahkan melakukan koreksi terhadap laporan pertanggungjawaban divisi lain. Bukan karena disuruh, tapi saya menjaga kualitas dan kredibilitas tim. Saya juga terbiasa mengklarifikasi ekspektasi kerja secara langsung, lalu membuat checklist agar atasan bisa memantau progres dengan mudah. Prinsip saya, semakin jelas komunikasi sejak awal, semakin minim potensi konflik di tengah jalan. Kalau begitu, ceritakan satu pengalaman di mana kamu mengambil inisiatif sendiri untuk menyelesaikan masalah atau memperbaiki sesuatu tanpa diminta apa saja waktu itu. Salah satu contoh paling nyata adalah ketika saya menangani LPJ atau laporan pertanggungjawaban organisasi di KCI. Saat itu, beberapa divisi menyerahkan laporan yang tidak sesuai standar dan berpotensi menghambat pengajuan pendanaan kegiatan berikutnya. Tanpa diminta, saya mengoreksi laporan-laporan tersebut, menyusun ulang formatnya, serta membuat template baku agar lebih mudah digunakan di masa mendatang. Hasilnya, tidak hanya laporan jadi lebih rapi dan cepat diproses, tapi juga meningkatkan efisiensi kerja antar divisi. Beberapa pengurus bahkan mulai mengadopsi template yang saya buat sebagai standar kerja baru. Dari situ saya sadar inisiatif kecil bisa menciptakan dampak sistemik kalau dilakukan dengan tepat. Selanjutnya, untuk Salsabila, dari latar belakangmu saya lihat cukup aktif dalam berbagai proyek. Nah, menurut kamu, pengalaman apa yang paling menunjukkan bahwa kamu itu siap masuk ke dunia kerja yang profesional? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Pengalaman saya dalam tim proyek pengembangan sistem informasi akuntansi untuk UMKM itu sangat berkesan. Nah, dalam proyek tersebut saya terlibat langsung dalam menyusun laporan keuangan harian hingga tahunan yang digunakan langsung oleh pelaku usaha tersebut. Nah, selain kemampuan teknis, saya juga belajar cara bekerja sama dalam tim, menyusun jadwal kerja, serta berkomunikasi dengan berbagai pihak. Dari pengalaman itu, saya merasa siap menghadapi dunia kerja yang sesungguhnya karena saya sudah terbiasa menyelesaikan tugas secara profesional, tepat waktu, dan bertanggung jawab. Selanjutnya, biasanya kan kritik di tempat kerja tuh ada kan. Kalau kamu diberikan masukan yang sifatnya tajam atau menunjukkan, biasanya kamu akan merespon seperti apa? Saya menyebut kritik dan masukan sebagai hal yang paling penting untuk pengembangan diri saya. Biasanya saya akan mendengarkan dengan baik terlebih dahulu, mencatat poin-poin pentingnya, lalu melakukan evaluasi pribadi. Nah, jika diperlukan, saya juga tidak ragu untuk berdiskusi secara terbuka agar tidak terjadi kesalahpahaman nantinya. Saat saya mengikuti program penelitian juga, saya beberapa kali menerima koreksi terhadap hasil kerja saya. Hal itu justru membuat saya belajar untuk lebih teliti lagi dan terbuka terhadap proses perbaikan. Posisi ini tuh nantinya akan banyak berhadapan dengan multitasking dan prioritas kerja yang berubah cepat. Dalam pengalaman kamu, bagaimana cara kamu mengelola waktu dan menentukan prioritas? Biasanya saya membuat daftar prioritas berdasarkan tingkat urgensi dan kepentingannya. Nah, saya terbiasa menggunakan aplikasi seperti Google Sheet atau pencatatan jadwal harian secara manual agar semua pekerjaannya bisa terorganisir. Saya mengikuti beberapa kegiatan sekaligus. Selama di Polines, selain kegiatan belajar, saya juga mengikuti penelitian bersama dosen dan program kewirausahaan. Bagi saya, menjaga waktu secara disiplin itu sangat penting. Memastikan setiap tugasnya terselesaikan tepat waktu tanpa mengabaikan kualitasnya. Jadi saya percaya manajemen waktu yang baik adalah kunci agar tetap produktif di tengah banyaknya tanggung jawab. Kalau bicara tentang nilai-nilai dalam bekerja, menurut kamu apa nilai kerja yang paling penting untuk menciptakan lingkungan yang sehat dan produktif? Bagi saya, nilai kerja yang paling penting adalah integritas, tanggung jawab, dan kerjasama. Sebagai seorang yang berkecimpung di bidang keuangan, saya sangat menjunjung tinggi kejujuran dalam setiap prosesnya. Selain itu, saya percaya bahwa tanggung jawab terhadap tugas dan saling menghargai dalam tim akan menciptakan lingkungan yang positif
positif dan produktif. Saya juga selalu berusaha untuk terbuka dalam komunikasi dan siap menerima masukan demi kebaikan bersama. Terima kasih ya Mbak Zelina dan Sang Sabila. Saya pribadi senang banget bisa dengar cerita dari pandangan kalian soal dunia kerja. Kalian menyampaikan dengan jujur dan sangat baik. Nanti ya sebagai wawancara ini akan kami evaluasi bersama tim recruitment dulu ya.